Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini. Mari kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan yang sudah merahmati hari ini. Kembali kami nikmati. Kami serahkan hidup kami kepadamu dengan kami melandasi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami dan pimpin kami Roh Kudus untuk kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kisah Rasul 17 ayat 28 bagian A. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Nah saudara, tema kita pada hari ini adalah doa. Ya, doa juga, tapi tema kita berkaitan dengan doa menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Doa menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, kekristenan itu identik dengan doa, ya. Ya, tiada hari tanpa doa. Bangun pagi berdoa, berjalan berdoa, pulang dari perjalanan juga berdoa, ya. Sebelum makan doa, ya. Kemudian apalagi? Segala aktivitas semua dilakukan sebelumnya dengan doa, bahkan mau tidur pun sebelumnya berdoa, ya. Bahkan di dalam ibadah, ya biasa ya. Sebelumnya ada doa persiapan, ada doa pembukaan, ya, kemudian juga ada doa syukur, ada pengakuan dosa, ada doa pemohonan pengampunan Tuhan, kemudian ada doa untuk firman, ya, kemudian ada doa persembahan, ada doa syafaat, ada doa berkat. Jadi memang kekristenan itu identik dengan doa. Maka ya tidaklah salah ada ungkapan doa itu nafas hidup orang benar atau orang beriman, gitu ya. Maka ini sesuatu yang sungguh-sungguh nyata, yang harus dihidupi, ya. Tapi tentu tidak hanya sekedar formalitas dan rutinitas. Tetapi sebagaimana tema kita bahwa inti, esensi dari doa adalah kebergantungan. Maka setiap hari memang kita tidak bisa tanpa Tuhan. Itulah sesungguhnya esensinya mengapa kita harus berdoa. Maka ada pujian yang berkata Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Ya kan? Itu artinya apa? Tidak ada waktu saat pun ya, yang kita tidak butuh Tuhan. Semuanya kita butuh Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menunjukkan kebergantungan kita akan Tuhan? Ya, tidak ada jalan lain selain hanyalah berdoa, berdoa. Dan sungguh hidup takut akan Tuhan pastinya ya. Nah, mengapa? Setidaknya beberapa hal. Pertama, karena yang tahu batas umur kita, putus nyawa dan nafas kita adalah siapa? Tuhan. Ya, Pemazmur berkata masa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Ya, Mazmur 31 ayat 16a. Ayub 12 ayat 9 sampai 10 berkata, siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ya, jadi itulah mengapa kita harus bergantung, karena nyawa nafas kita ada di tangan Tuhan. Ya, termasuk kita tidak tahu COVID ini kan ya tiba-tiba saja datang dan kita tidak tahu kapan berhentinya. Kemudian ada gempa lagi, ya, kemudian ada gunung meletus lagi, ada banjir, ada longsor. Ya, ada beberapa orang kita mendengar dari TV, ya sudah dipanggil, meninggal karena situasi, karena keadaan-keadaan ini. Ya, tidak tahu juga kita itu kapan ya waktunya ya sampai ya berapa lama kan. Itulah sebabnya kita perlu Dia, kita sungguh bergantung kepada Dia. Yang kedua, mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena yang berkuasa memberikan kekuatan, kekuasaan, kekayaan dan keberhasilan adalah Tuhan. Ulangan 17 ayat Ulangan 8 ayat 17 ayat 18 ya, bagian A berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuatanku dan kekuasaanku lah, ya, dan yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya susah payah tidak bisa menambahinya. Jadi jelas di sini. Kemudian yang ketiga, mengapa kita bergantung sama Tuhan? Karena yang sanggup mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang mustahil dan mengherankan hanyalah Tuhan.
Bukankah banyak peristiwa dalam hidup kita yang kita tidak bisa sanggup selesaikan, bahkan mustahil. Tapi percayalah, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dikatakan dalam Lukas 1 ayat 7 itu, segala apapun ya dapat dan cakap kita kerjakan bersama dengan Dia. Maria bisa mengalaminya, Musa bisa mengalaminya, Elia bisa mengalaminya. Mereka manusia biasa, tetapi mereka punya Tuhan yang membuat mereka menjadi luar biasa. Yang keempat, mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena yang bisa mengaruniakan berkat sekaligus mengaruniakan kenikmatan untuk menikmati berkat hanyalah Tuhan. Ya. Contoh sederhana saja dalam hal makanan. Ya. Untuk bisa makan pun itu anugerah Tuhan. Karena ada orang bisa makan tapi tidak ada makanan. Ya kan? Tetapi ada orang juga ada makanan, ya, meskipun berlimpah makanannya, tapi tidak bisa makan, tidak punya kemampuan untuk makan. Ya, karena sudah sakit atau mungkin tidak punya hasrat lagi untuk makan. Bahkan untuk rasa aja sudah nggak tahu rasa makanan seperti apa. Karena sudah mati rasanya, kan bisa seperti itu. Tapi bersyukurlah kalau kita masih memiliki semuanya. Karena semuanya datang daripada Tuhan. Ya. Pengkhotbah 5:17 berkata, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah kebahagiaannya. Tetapi ada orang yang punya segalanya, tetapi tidak bisa menikmatinya. Jadi ini lain lagi. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 1-2 berkata, ada suatu kemelangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan serta harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmatinya. Melainkan siapa yang menikmati? Orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, jadi perhatikan. Jadi kalau kita bisa punya segalanya dari Tuhan, tapi banyak orang punya segalanya pun tidak bisa menikmati. Jadi jangan iri kepada orang punya segalanya, belum tentu mereka menikmati. Tapi lebih baik dan bersyukur kalau kita bisa punya yang dari Tuhan, apapun itu, kita bisa menikmati itu sesuatu yang indah, bukan? Maka kita perlu bergantung sama Tuhan. Bahkan dalam hal makan minum pun, ya, bahkan dalam hal tidur sekalipun, bangun sekalipun, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 9 berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi orang mau tidur nyenyak pun itu karunia daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya tidur, bangun juga pun itu adalah anugerah. Karena banyak orang sudah tidur susah mau bangun. Udah sakit pinggang lah, sakit leher lah, kan begitu ya. Mazmur 3 ayat 6 berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Wah, puji Tuhan. Jadi segala hal sekecil apapun, apalagi yang besar, kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan cara bergantung, bagaimana bergantung? Hanya satu, berdoa. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh terus berdoa. Bukan hanya sebuah rutinitas, tapi betul-betul kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami sadar kami membutuhkan-Mu. Kami sadar di luar-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu tanda yang menunjukkan bahwa kami sungguh bergantung. Bergantung, hanya bergantung, mengandalkan, bersandar padamu. Meteraikanlah firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat bekerja, beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.